Halo Sagittarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan energi cinta asmara untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Ini pembacaannya untuk yang single dan untuk yang couple. Dan aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Dan kalau misalnya ini bukan ataupun tidak sesuai dengan situasi yang kalian sedang jalani, ya ini berarti bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa lihat placement kalian yang lain, ataupun kamu bisa ya bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan tarot readernya yang ini gitu ya, nggak cocok sama aku, mungkin bacainnya lama, berbelit-belit dan lain sebagainya, ataupun dengan iklannya, ataupun dengan waktunya, pokoknya segala sesuatunya. Kalau kamu memang ngerasa nggak cocok, please silahkan move on ya. Cari tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu, yang cocok sama kamu. Oke? Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian perlu, tinggalin sisanya. Kita akan mulai dari yang single dulu. Tunggu ya. Dari yang single dulu. The full card. I am ready. Iya, kalau aku ngeliat tuh dari aku nge-shuffle kartu kamu gitu ya, ada satu rasa yang kayak gua harus maju ke depan, walaupun gua tahu ini berat, walaupun gua nggak tahu apa yang di depan gue bahkan gitu ya, tapi gua harus maju. Seberapa susahnya, seberapa beratnya, gua harus ngelewatin segala sesuatu ini. Dan kamu mungkin pada saat ini kamu sudah apa ya, sudah kayak ready gitu loh, sudah siap. Udah siap apa? Udah siap banyak ya. Karena ini masalah mengenai cinta asmara ya, buat beberapa dari kamu mungkin aku sudah siap kalau misalnya ada orang yang mungkin yang mendekati aku gitu kan ya, mungkin aku udah siap membuka lagi hati aku, ataupun udah siap dengan hubungan yang baru gitu kan ya. Tetapi kamu tuh kayak ya pokoknya terbuka lah, terbuka, membuka pintu lebar-lebar gitu. Dan kita lihat Four of Pentacles. Ya, kamu sudah melepaskan, sudah bisa ikhlas, sudah bisa ya lebih pasrah mungkin ya. Tetapi kalau yang aku lihat sudah lebih, ya sudahlah kalau memang ini sudah berlalu, ya sudahlah kalau memang orang ini tidak sepatutnya ataupun tidak memang jodohnya ada di dalam hidup gue. Ngapain gue pertahanin, ngapain gue sibuk ngegerumpel-gerumpel di dalam emosi atau perasaan-perasaan itu. Ya sudahlah, sudah mulai let go gitu loh, sudah let go. The Moon dalam keadaan terbalik, enggak terbalik, ini upright. Ya, dan mungkin setelah kamu melepaskan ataupun kamu let go gitu ya, untuk melepaskan, let go apa sih, sama aja ya. Kamu setelah kamu melepaskan itu, kamu jadi melihat mungkin sisi-sisi diri kamu yang selama ini mungkin mendelep gitu, gara-gara ada orang yang bersama kamu, ataupun saat kamu di dalam hubungan yang membuat kamu mungkin jadi menjadi orang lain, ataupun ngerasa asing sama diri kamu sendiri. Karena mungkin di saat kamu, di sebelum-sebelumnya saat kamu bersama dengan orang yang baru saja kamu let go itu, kamu mungkin ngeliat gua harus menjadi orang yang dia pengenin,
gue harus mengimpress dia dengan hal-hal yang ataupun karakter dari diri gue yang sebenarnya gue nggak punya, tetapi gue harus maksain untuk jadi orang yang dia sukain, untuk jadi orang yang dia pengenin di dalam hidupnya dia gitu. Dan kamu melihat sisi-sisi lain yang wow, ternyata gue bisa ini ya. Oh, ternyata mungkin kamu mendiscover beberapa hal di dalam diri kamu setelah kamu melepaskan. Mungkin kamu ngerasa, ih, ternyata dulu gue sangkain berat ya. Ternyata kok kayaknya gue lebih free ya. Kayaknya gue lebih bahagia ya. Kok kayaknya gue lebih ngerasa bebas ya. Gue jadi bisa ngelihat, oh ternyata gue punya kemampuan ini, gue bisa itu. Setelah gue lepas dari orang ini, setelah gue ngelepasin diri gue. Dan mungkin sebelum-sebelumnya kamu masih takut-takut gitu ya. Tetapi ternyata kenyataan yang ada, kalau yang aku lihat ini, kenyataannya tidak seburuk ataupun sesusah, sesulit, nggak karu-karuan yang ada di dalam pikiran kamu gitu loh. Dan kamu bisa ngelihat bahkan kelebihan-kelebihan kamu. Mungkin selama ini kamu bersama dengan orang yang membuat hal-hal tersebut tuh tidak bisa keluar dengan leluasa gitu loh. Knight of Pentacles. Tapi sih kalau yang aku lihat ya, walaupun kamu yes I'm ready, tapi mungkin yes I'm ready to move forward. Karena yang aku lihat di sini ada Knight of Pentacles, dimana kayak gue sekarang gue pengen fokusnya tuh ke hal-hal yang kayak kerjaan kamu pengen bener-bener takes time gitu loh, kamu pengen bener-bener punya waktu untuk bener-bener juga siap. Tapi ya kamu sebenarnya ready aja sih, tapi gue bakal lebih hati-hati lah gitu loh, lebih hati-hati dalam memberikan perasaan dan hati gue sama orang lain. Tetapi buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini kamu juga lagi fokus pada keuangan kamu, ke pekerjaan kamu gitu ya. Kamu banyak fokusin diri ke situ, tetapi kayak kamu enggak nutup pintu, enggak buka juga enggak gitu loh. Gua buka kalau emang yang ngetok nih bisa gue percaya gitu loh, kayak gitu. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang ya abis ngelewatin masa yang susah apa segala macem, ngerasa kecewa, terus dia nutup dirinya. Gua nggak pengen dulu punya hubungan dan lain sebagainya. Kamu enggak, kamu sih terbuka aja dengan segala kemungkinan gitu ya. Kamu terbuka aja kalau memang ada orang yang serius sama gue, why not? Tapi gue akan lebih hati-hati untuk membiarkan siapa itu yang bakal gue kasih kuncinya, ataupun gue bukain pintu, gue gembok gembok gue tuh siapa yang gue bukain tuh, gue bakal lihat-lihat dulu, gue bakal cari tahu dulu, gue bakal mau kenal dulu. Mungkin kamu nggak mau langsung ada komitmen, tetapi kamu pengen mengetahui atau mengenal orang ini benar-benar gitu loh sebelum kamu ready. Tapi kamu nggak menutup kemungkinan itu gitu loh. Ngerti kan mungkin ya apa yang aku coba sampaikan. Wheel of Fortune. Iya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ini tuh kamu lagi mengalami satu perubahan. Ya, satu perubahan. Besar kecil itu relatif. Perubahan ini di dalam hidup kamu bisa. Perubahan yang pastinya saat misalnya kamu mengakhiri sesuatu, ya pastinya ada satu perubahan di dalam diri kamu, di dalam hidup kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, terlebih lagi ke dalam dirimu sendiri gitu loh. Secara pribadi kamu merasa banyak perubahan yang terjadi. Ya yang ini yang aku bilang tadi, kamu banyak melihat sisi-sisi yang selama ini terpendam di dalam diri kamu. Kamu banyak melihat sisi-sisi yang kamu selama ini nggak ngelihat, dan itu banyak membawa perubahan di dalam kamu personally gitu loh. Dan itu pun berdampak
berdampak di dalam keluarga kamu mungkin, di dalam kamu bekerja mungkin, kamu jadi banyak inspirasi, kamu jadi lebih punya banyak waktu untuk lebih produktif bisa jadi gitu ya, bisa lebih mungkin banyak waktu dan kebebasan untuk bersosialisasi, jadinya kamu banyak mempunyai koneksi dan lain sebagainya, dan hal-hal tersebut itu terjadi dikarenakan kamu sudah let go apapun itu yang sudah lalu. Kamu melepaskan diri, kamu melepaskan hal ini, ya sudahlah gitu loh. Sekarang gue fokus sama diri gue dan hal-hal yang matters gitu loh buat gue. Tapi kalau ada yang lucu kenapa enggak gitu. Iya, seperti itu. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Ya, memang ini kan siap-siap, tetapi ya belum ada kandidatnya gitu loh. Siap-siap, tapi belum ada kandidatnya yang mungkin tepat menurut kamu, yang mungkin cocok menurut kamu, yang mungkin menarik hati kamu. Jadi ya sudahlah, gue nikmatin aja diri gue sendiri gitu. Gue nikmatin aja hidup gue sendiri. Ngapain harus buru-buru? Nih, ngapain harus buru-buru? Santuy. Page of Pentacles, ya kamu lagi banyak nih. Ini banyak koin-koin. Kalian Sagittarius lagi fokus sama koin-koin kalian. Kamu lagi banyak mungkin cari opportunities, kamu cari ya peluang-peluang, kesempatan untuk mengembangkan karir kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, diri kamu. Mungkin kamu belajar lagi. Dan hal-hal ini yang aku lihat kamu temukan itu setelah kamu melepaskan diri dari apapun itu yang kamu pertahankan sebelumnya. Kamu ngelihat nih, kalau kamu lihat, oh selama ini aku bukan meong tapi aku maung. Aku ternyata gua tuh sesangar itu. Gua tuh nggak kecil kayak gini. Yang selama gue pikir tuh ini, mungkin kamu selama di dalam hubungan kamu mungkin apa ya, the person that you were yang di past gitu ya, kamu berhubungan sebelumnya, ia membuat kamu percaya bahwa kamu tuh tidak punya kelebihan, kamu nggak bisa, kamu lemah gitu loh, kamu nggak punya potensi yang bisa dikembangkan, kamu nggak ini, kamu nggak itu, dan kamu mungkin secara nggak sadar terpengaruh dan percaya akan hal itu. Dan mungkin kamu sempat yang aduh bertahan karena ya kamu merasa percaya bahwa iya ya gue nggak bisa nggak sama mereka. Ternyata begitu kamu lepas, sebuah dunia baru gitu. Good job. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Semoga kalian terus semakin menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian. Percaya kepada diri kalian dan terus maju dan terus berkembang. Ya, sukses terus. Kita lanjut ke yang couple. Halo Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian Mei 2021 Sagittarius yang berpasangan. Dan sebelumnya aku akan selalu ingatkan ke kamu karena kadang-kadang ada yang skip intro, bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, bukan personal reading, bukan private reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa tidak ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, jangan dipaksakan ya. Oke, mari kita langsung aja ya masuk ke pembacaan Sagittarius yang berpasangan. Ace of Swords. Ada satu keputusan
yang sebenarnya aku juga tadi pas lagi shuffle tuh rasanya tuh kayak ngelihat Two of Pentacles gitu ya, ngelihat orang sedang menjuggling, orang sedang mempertimbangkan satu keputusan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin kamu tidak punya sikap gitu ya, tidak berani mengambil satu sikap, tidak juga bisa mengambil satu tindakan atau satu keputusan, belum bisa mungkin, karena banyak hal yang bikin kamu tuh jelimet gitu loh. Atau ini adalah orang yang kamu dealing, orang yang blunder gitu ya, cara pikirnya tuh nggak jelas mau kemana, dan dia jadi tidak bisa memutuskan ataupun mengambil satu tindakan yang jelas gitu loh, untuk pastinya keberlangsungan hubungan ini. Eight of Wands. Tapi buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu sedang ada masalah komunikasi. Mungkin lagi nggak komunikasi sama sekali malah. Nih. Tapi ia bingung mau mutusin gimana, mau nerusin juga gimana gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Mau nerusin tapi dianya kayak nggak mau lanjut gitu loh. Rasanya kayak ngerasa di dalam satu hubungan, tapi cuman ada satu orang yang pengen terus. Yang satunya dari kelakuannya, dari perilakunya, sama aja ya. Kayak orang yang udah ogah-ogahan mungkin, ataupun orang yang udah kayak masa bodoh gitu loh. Ya masa bodoh, kalau dia nggak mau ngomong, nggak mau apa, kan ya namanya masa bodoh dong. Nggak mau melakukan sesuatu tindakan untuk menyelamatkan hubungan ini gitu. Cuman yang ini jadi bingung, ini hubungan masih lanjut apa enggak gitu. King of Cup. Kalau yang aku lihat nih di sini, kamu mungkin berusaha untuk menenangkan diri, kamu berusaha untuk tidak terpancing emosinya, kamu berusaha untuk lebih punya satu rasa pengertian gitu ya, terhadap situasi yang sedang ada di dalam si hubungan ini. The Tower card. Cuman ya itu tadi yang aku lihat. Iya, kalau kamu ngelihat di sini ya, orang ini berusaha tenang, berusaha menenangkan diri, menenangkan air itu emosi gitu ya, di dalam perasaan ya, dalam hatinya dia. Walaupun dia nggak tahu ini perahu bakal pergi apa bakal nyamperin, tapi kalau apa namanya, yang benderanya itu arahnya ke sana, kan berarti mau pergi. Dan mungkin kamu berusaha menenangkan diri kamu, walaupun kamu merasa pasangan kamu tuh menjauh, walaupun kamu merasa bahwa orang yang bersama kamu tuh dari sikapnya, dari gerak-geriknya, dari tindak tanduknya yang kamu lihat, orang ini tuh kayak udah mau ninggalin kamu. Kamu berusaha mengontrol emosi kamu. Kamu berusaha untuk stay calm gitu loh, kayak
Gua nggak boleh bereaksi, gua nggak boleh ngerespon, gua nggak boleh sampai out of control gitu loh. Gua harus bener-bener in control sama perasaan gue. Gue juga nggak boleh ngeliatin kayak gue apa ya ngiba-ngiba gitu ataupun eh, perlu-perlu amat sama dia, takut-takut amat kehilangan dia. Kayak begitu rasanya. Kamu nggak mau memperlihatkan itu, kamu bahkan mungkin kalau dia nggak mau ngomong sama kamu, ya kamunya ya sudah gitu loh. Ya sudah, lo nggak mau ngomong sama gue, ya udah. Dan kamu lagi berusaha untuk nggak terpancing telepon cariin dia di mana apa segala macam. Kamu berusaha untuk ya udahlah, biarin aja. Dia mau pergi-pergi, dia mau datang ya silahkan gitu. The Tower card. Tapi ya ini ada konflik karena ada satu hal yang kayak nggak jelas gitu loh. Konflik juga. Ini apaan sih? Magician dalam keadaan terbalik. Ya mungkin ini konflik yang kamu sedang berusaha untuk tenangin gitu ya. Riuh ombak di dalam perasaan kamu yang berusaha kamu tenangin. Kamu berusaha mungkin mencari kedamaian. Kamu berusaha mungkin ya melakukan, ya tiap orang kan beda-beda ya, mencari kedamaian itu beda-beda. Ada yang mungkin jadi olahraga, ada yang mungkin ngurung diri, ada yang mungkin apa. Tapi kalau yang aku lihat, iya ada gemuruh, ada sesuatu yang sedang bergemuruh di dalam hati kamu. Tetapi kamu berusaha untuk stand or sit still gitu loh, be still. Tapi dengan adanya magician di dalam keadaan terbalik, kalau yang aku lihat di sini, kamu udah banyak kayak, gue nggak yakin ini orang bakal, nggak yakin juga dengan hubungan kamu, bukan dengan orang ini lagi, bukan hanya dengan orang ini, tetapi juga dengan hubungan ini. Karena aku ngelihat kayak gini loh, mungkin ya, buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang memang eh, dia itu, dia tahu bahwa kalau dia melakukan sesuatu itu tuh kayak kayak mempanis kamu, kayak kayak menghukum kamu gitu loh, karena kamu tidak nurut sama dia, karena kamu nggak eh, sesuai dengan apa yang dia pengen dari kamu gitu ya. Dan orang ini mungkin suka silent treatment, suka pakai diamnya dia itu untuk mengajar kamu. Jadi kalau misalnya dia kesel atau dia nggak suka atau dia cemburu atau dia apa maunya dia nggak kesampaian ataupun kamunya nggak terima, kamunya mungkin apa ya kayak bukan bangkang tetapi kayak kamunya speak up gitu ya karena kamu nggak suka dengan apa yang dia lakuin dan dengan perlakuan dia ke kamu, dia akan melakukan hal-hal seperti ini, stonewalling. Stonewalling tuh ngeliatin kayak gue tuh udah nggak punya perasaan sama lu, gue tuh bosen sama lu, gue tuh nggak gitu loh. Sama kayak silent treatment ya, dia dia ngilang gitu aja, ngambek nggak mau ngomong. Nah itu cara-caranya dia untuk mendapatkan, ya ini salah satu strategi orang yang pintar memanipulasi juga seperti itu. Termasuk adalah hal-hal yang namanya kalau dia bikin salah, kalau dia ternyata memang melakukan kesalahan, tapi dia nggak pengen dia ada di dalam posisi yang salah. Jangan sampai gue ada di dalam posisi yang salah. Walaupun gue bikin kesalahan, gue akan bikin caranya supaya lu yang salah gitu. Makanya mungkin kamu capek gitu loh, capek dan kamu tuh sudah mulai mempertanyakan kepada diri kamu, apa gue bakal apa ya, apa gue bakal terus-terusan begini ya dengan orang ini.
Ini orang kayak gini, bahkan ya, ini contoh, kalau dia misalnya selingkuh nih, ketahuan dia selingkuh, dia main apa atau dia bohong apa-apa, dia bisa bikin itu meja tuh muter ke kamu gitu loh. Gua selingkuh tuh gara-gara lu kan nggak pernah punya waktu buat gua, atau enggak gara-gara lu kan selalu marah-marah sama gue, lu nggak asik sih orangnya, balik aja. Jadi gua yang salah, lu selingkuh gue yang salah, padahal lu yang lakuin gitu. Itu contoh, tapi hal seperti itu tuh sering terjadi dengan orang yang modelnya begini. Dan kamu mungkin tadinya tadinya kamu mungkin nggak sadar bahwa situasi ini ataupun orang yang kamu dealing saat ini itu banyak membuat hal-hal seperti itu, bikin kamu bingung, bikin kamu juga jadi aja gitu ya. Kamunya juga jadi, dan kamu mulai mulai nyari gitu loh, mulai nyari jawaban-jawaban itu tuh di dalam diri kamu. Bener nggak sih gue, atau enggak gue masih mau nggak sih diperlakuin seperti itu, atau gue masih bisa nggak sih ngelanjutin ini. Tapi kamu mungkin mulai ngerasa ngerasa nggak yakin gitu ya, ngerasa nggak yakin karena mulai ada konflik, mulai ada rasa-rasa ketidakterimaan kamu gitu loh. Kok kayaknya gue ngerasa nggak dihargain ya, kok kayaknya gue ngerasa nggak dihormatin ya sama dia, kok gue diperlakuin seperti ini ya. Yang tadinya kamu mungkin iya-iya aja, aja, kamu tuh mulai mulai banyak mikir, dan mungkin hal ini yang membuat kamu mungkin mulai banyak membantah, membangkang, nggak terima, dan kamu menyuarakan hal itu, bisa jadi seperti itu. Dan ini yang menyebabkan ya kamu jadi suka, mungkin jadi banyak berantem juga sama dia, dan dia setiap kali kayak begitu terjadi, dia ngancemnya ya dia pergi, atau enggak dia ya pergi aja gitu, ngeliatin kamu nelpon enggak, dia nyari dicariin enggak gitu. Nine of Cup. Iya, ini orang me apa ya? Dia tuh melakukan cara-cara yang tadi aku sebutin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia akan berusaha punya strategi gimana caranya supaya dia itu adalah selalu dalam posisi yang kuat, posisi yang dibutuhin, diminta, posisi yang win, menang gitu. Dan dia bisa melakukan ya this whole manipulation stuff gitu ya. Hal-hal manipulatif yang dia lakukan, yang dia tahu itu akan membuat kamu lemah. Makanya kamu juga lagi berusaha untuk bisa menenangkan diri kamu. Karena kamu mungkin sebelum-sebelumnya kamu sudah mulai tersadar bahwa dia tuh pakai cara itu untuk mendapatkan ini. Tapi kamu biarkan terus-menerus nggak dia ngelakuin ini, gitu loh. Kamu udah tahu loh ini. King of One. Iya, kamu pengen, ibaratnya kalau aku lihat, kamu tuh pengen mengaung, gitu loh. Rrrr. Iya, kamu tuh pengen kayak unjuk gigi kamu, gitu loh. Ya mungkin selama ini gak bisa kamu lakuin. Dan kamu mungkin ngerasa selama ini gue harus sabar mulu, gue harus nerima mulu, gue harus tolerir mulu apa maunya dia, gue harus terima aja, dan gue selalu ngikutin setiap kali dia ini, ya setiap kali dia misalnya ngambek, dia nggak mau ngomong apa, pergi gitu, ngancem-ngancem kayak gitu gitu ya, gue yang harus ngejar, gue yang harus ngejar. Page of Pentacles. Satu lagi,
Ini banyak orang ya di dalam hubungan kamu tuh banyak banyak crowded gitu loh. Tapi kamu mungkin sekarang kamu berusaha mengalihkan perhatian kamu. Kamu mungkin sekarang lagi berusaha untuk fokus aja deh sama pekerjaan gue. Gue fokus aja deh sama sama karir gue, sama uang gue. Gue cari-cari opportunity, gue cari kesempatan, gue cari gimana caranya untuk ngembangin apa yang gue lakuin sekarang. Gue ya kamu kamu mungkin sekarang pengennya nggak terlalu ngeberatin pikiran kamu gitu loh. Ace of Pentacles. Tapi, tapi nih, ya kamunya masih kayak mungkin nggak tega, nggak sampai hati, atau ya masih belum mau kehilangan orang ini mungkin. Jadi kamu tuh masih cari jalan untuk bisa gimana caranya mempertahankan mungkin hubungan ini. Ya, tadi karena aku udah bilang mungkin lagi juggling, tetapi kamu mungkin masih ngeliat ada nggak sih kesempatan, ada nggak sih jalan untuk gue bisa memperbaiki hubungan gue sama dia. Apa sih yang harus gue kasih, apa sih yang harus gue beri sama dia gitu loh. Karena yang kemungkinan dia pun pergi karena apa yang diinginkan dia kamu mungkin nggak bisa kasih gitu. Ini dua-duanya tuh energinya tuh sama-sama kayak maskulin dan maskulin, ngerti nggak? Gua dan gua gitu. Kenceng, sama-sama kencengnya, kuatnya tuh sama. Nggak ada pada saat ini nggak ada giving and receiving gitu loh, memberi kayak hantem-hanteman. The Lover card, Hangman, Six of Pentacles. The Lover card, ya ada pilihan di dalam diri kamu tuh ya, kamu lagi mempertimbangkan ya. Kamu lagi ada option gitu loh. Ada option antara kamu pengen bertahan ataupun kamu sudah mau nyerah. Nih. Tapi mungkin kamu masih berat ke iya bertahan sih kalau yang aku lihat ya, karena kamu di sini kamu eh, apa masalah komitmen itu gitu ya masih kamu pegang. Tapi kayak kamu tuh ngerasa digantung. Nggak kemana-mana. Ya karena memang ya kamu nggak bisa ngambil satu sikap yang tegas gitu loh, supaya membuat situasi di dalam hubungan ini ya nggak di sini-sini aja, nggak ya begini-begini aja, ya ada perbaikan, ya ada perkembangan. Hangman, kamu ngerasa kayak digantungin. Tapi kayak kamu juga ngerasa jadi victim gitu loh di dalam hubungan itu, kamu ngerasa jadi victim. Six of Pentacles. Rasanya gua terus yang ngalah, rasanya gua terus yang berkorban, rasanya gua terus yang harus mulai duluan, rasanya gua terus yang memberi terus. Nggak adil, nggak ada rasa saling, tidak ada rasa timbal balik. The Hierophant.
dalam keadaan terbalik. Orang ini mungkin ya, sorry ya ada yang klakson. Ya mungkin mereka ada satu kayak mengancam ya. Mungkin ada satu orang nih yang ngancam di dalam cerita ini. Udah pengen pisah, udah pengen udahan, nggak kuat, apalah segala macem. Four of Swords. Tapi iya, aku tuh ngerasa kayak dia tuh banyak hal yang rasanya kayak dia tuh punya satu ketakutan dan hal-hal yang tidak jelas di dalam pikirannya yang bikin dia itu melakukan hal-hal ini gitu loh. Ini ya, ada Ten of Pentacles. Dia pengen banyak hal gitu loh. Dia pengen banyak hal, tetapi kan ada hal-hal yang mungkin kamu nggak bisa penuhin. Kayak rasanya kamu ngerasanya kayak gue tuh nggak pernah bisa bikin dia puas, ngerasa puas gitu loh. Buat beberapa dari kamu ya, ini sudah masuk ke dalam masalah keluarga ya, rumah tangga dan lain sebagainya. Dan orang ini mungkin ada di dalam hubungan ini hanya dikarenakan ya kamu sudah punya anak, keturunan dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi buat beberapa dari kamu, apa yang dia tunjukkan dari kelakuannya, dia itu seperti orang yang tidak punya komitmen. Orang yang bukan berada di dalam hubungan. Orang yang ngerasa, orang yang punya komitmen, orang yang ada dalam hubungan tetapi kelakuannya kayak orang jomblo, kayak orang single, bebas, lepas, merdeka gitu ya. Dan kamu yang harus sabar. Di sini kalau aku lihat rasanya kayak kamu tuh, perasaan kamu tuh, hubungan kamu itu nggak jelas sama orang ini. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu merasa bahwa orang ini ataupun ini adalah kenyataannya, orang ini menjadikan kamu sebagai option. Sedangkan dia punya prioritas lain. Gitu. Dan yang pastinya yang dia kejar adalah hal yang terutama bikin dia happy aja. Fokusnya orang ini adalah apa yang membuat dia happy, apa yang menjadi impian dia dan lain sebagainya. Peduli orang ini ngantung-gantung kayak begini. Gua yang penting diri gua sendiri. Sekarang ada konflik di dalam batin kamu. Sampai kapan gua biarin diri gua akan terus dibeginiin? Jawabannya ada di dalam hati kamu sendiri ini. Ya. Karena kamu kalau ngelihat orang ini tuh kayak sibuk banget. Mungkin juga dari kelakuannya pas lagi sama kamu, ataupun kamu ngelihat kok kayaknya dia nggak tenang sih, kok kayaknya ada aja mungkin terima telepon atau jawabin handphone apa segala macem, atau dia sering pergi, alasan inilah alasan itulah, acara inilah acara itulah, lagi pandemi. Enggak, tapi maksudnya ada aja urusannya. Aduh, belum dilihat lagi, udah main masukin aja. Oke, sebelum aku tutup readingannya, aku coba ya. Dan sorry, aku barusan dapat message. Mungkin dia memang cari gara-gara, karena dia
tadi ingin ini ingin lepas tapi nggak pengen dia yang jadi penyebabnya, ngerti nggak kamu? Jadi dia tuh kayak nyari gara-gara aja apa yang bisa disalahin gitu loh dari pasangannya tentunya. Oke, aku ngelihat ada Gemini di sini, ada Scorpio di sini, ada Capricorn, ada Aries, Taurus, em, Virgo, ya, Leo. Aku tadi ngelihat Leo juga. Oke, itu adalah untuk kamu Sagittarius. Semoga ada manfaatnya. Kalau enggak ya, semoga menghibur. Sampai ketemu di pembacaan tarot berikutnya. Semoga semuanya lancar. Namaste.